Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Lia di mata pelajaran akuntansi keuangan. Melanjutkan materi sebelumnya tentang aktiva tetap ya. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dan karakteristik aktiva tetap dan sebagian tentang pembahasan pengelompokan aktiva tetap yang mana menjadi tugas untuk kalian semuanya. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya mulai dari pengelompokan dan penilaian aktiva tetap dan akun-akun yang tergolong aset tetap atau aktiva tetap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materinya. Mohon untuk disimak dengan baik-baik ya. Kemudian jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan di akhir video pembelajaran ini, setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran ini, langsung boleh tanya, boleh WA, boleh chat di Google Classroom atau di komentar pada channel YouTube Ibu ya. Baiklah, yang pertama kali tentang pengelompokan aktiva tetap. Jadi untuk aktiva tetap itu kita bedakan menjadi dua ya, yaitu ada berwujud dan satu lagi tidak berwujud. Kemarin sudah Ibu singgung apa bedanya berwujud dan tidak berwujud ya. Kemudian yang pertama aktiva tetap berwujud, yaitu aktiva tetap yang secara fisik dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, aktiva tetap berwujud ini tentunya aktiva tersebut dapat kita lihat, dapat kita pegang karena ada wujud fisiknya, gitu ya anak-anak. Aktiva tetap berwujud itu terdiri atas sebagai berikut. Nah, yang pertama, aktiva yang merupakan subjek penyusutan atau depresiasi itu terdiri atas dua jenis, yaitu barang inventaris dan barang modal. Contohnya ada peralatan, kendaraan, bangunan, gedung, dan lain-lain. Lanjut ke yang kedua, aktiva yang merupakan subjek depresi. Contohnya itu ada bahan tambang dan sumber alam. Sedangkan aktiva tetap yang tidak mengalami penyusutan maupun depresi itu contohnya ada tanah ya. Yang kedua yaitu aktiva tetap tidak berwujud, yaitu aktiva yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Secara umum aktiva tidak berwujud ini merupakan hak-hak yang dimiliki yang akan bisa dipergunakan lebih dari 1 tahun ya. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, aktiva tetap tidak berwujud ini merupakan aktiva non-moneter yang bisa diidentifikasi dan tak memiliki wujud fisik yang dimiliki oleh perusahaan guna menghasilkan atau menyerahkan barang maupun jasa, disewakan kepada pihak lainnya ataupun untuk tujuan administratif. Nah, contoh dari aktiva tetap tidak berwujud ada hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan ataupun suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Contohnya di sini ada Batik Indonesia. Indonesia sebagai pemegang hak paten atas batik sebagai salah satu warisan budaya yang asli. Aktiva tidak berwujud yang kedua yaitu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni ataupun karya intelektualnya. Nah, contohnya di sini ada novel karangan ini sebagai pemegang hak cipta novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Setiap penggandaan ataupun penduplikasian novel tersebut haruslah mendapat izin dari Terelie
dan penerbit asli dari buku tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada merek dagang, yaitu hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Contohnya, Nestle merupakan perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 2000 merek, mulai dari ikon global hingga produk lokal favorit. Ya. Ke waralaba atau franchise, yaitu hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk tersebut, baik dari proses, teknik, ataupun resep tertentu. Nah, ini pasti banyak kalian temui ya. Contohnya ada KFC, yaitu satu merek dagang waralaba dari yang mana didirikan oleh Harland Sanders. KFC dikenal terutama karena ayam gorengnya yang biasa disajikan dalam ke goodwill, yaitu nilai lebih yang memiliki suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ada Semen Gresik. Nah, PT Semen Gresik ini menjadi produsen semen terbesar di Indonesia. Karena apa? Karena lokasinya yang berada di daerah pegunungan kapur. Nah, tentunya kan strategis. Salah satu kriteria dari goodwill itu sendiri, ya kan, letaknya yang strategis. Dan tentunya, dan menurut Sofyan Safri, pengelompokan aktiva tetap itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, dilihat dari sudut substansi aktiva tetap, aset berwujud itu contohnya ada gedung, mesin, peralatan, dan lain. Sedangkan aset tetap tidak berwujud itu misalnya ada hak paten dan trademark atau merek dagang. Kemudian yang kedua, apabila aktiva tetap itu dilihat dari disusutkan atau tidak disusutkannya. Yang pertama, untuk aset disusutkan seperti mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan aset tetap yang tidak disusutkan itu seperti tanah. Juga ada aktiva tetap berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada bangunan, yaitu gedung yang berdiri, pencatatannya dipisah dari lahan yang menjadi lokasinya. Kemudian yang kedua ada lahan. Lahan itu adalah sebidang tanah kosong maupun yang sudah ada bangunannya. Nah, nanti pencatatannya dipisah dengan bangunan. Kemudian yang ketiga, mesin. Di dalamnya termasuk peralatan yang menjadi komponen atau bagian dari mesin itu sendiri. Next, yaitu kendaraan, yaitu semua jenis kendaraan seperti kendaraan bermotor, alat pengangkut, dan yang lainnya. Kemudian ada perabot. Perabot itu adalah semua yang merupakan isi dari gedung, misalnya perabotan kantor, perabotan pabrik. Dan yang terakhir, inventaris. Inventaris itu adalah peralatan yang digunakan seperti inventaris gudang, inventaris kantor, dan yang lainnya. Nah, aktiva tetap ini dinilai berdasarkan harga perolehan atau at cost. Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Ya, saya ulangi lagi, harga perolehan itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi harga perolehan ini juga disebut dengan biaya historis atau historical cost. Banyak macam akun dalam perusahaan yang tergolong dalam aset tetap, tetapi klasifikasi aset tetap yang dibuat oleh perusahaan biasanya itu terdiri dari tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan mesin-mesin pabrik. Selanjutnya, kita ke cara-cara memperoleh aktiva tetap. Yang pertama, apabila aktiva tetap tersebut diperoleh melalui pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur. Kemudian jika ada biaya-biaya lainnya, misalkan ada biaya balik nama atau biaya balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lainnya, itu juga perlu ditambahkan
ke harga fakturnya itu tadi ya. Kemudian apabila aktiva tersebut diperoleh melalui pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, maka harga perolehan aktiva tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran itu harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Nah, sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan itu adalah total angsuran ditambah dengan beban tambahan seperti beban pengiriman, biaya balik nama, beban pemasangan, dan lain-lainnya itu ya. Kemudian yang ketiga, apabila diperoleh melalui pertukaran. Perolehan aktiva tetap melalui pertukaran itu dapat dengan beberapa cara. Yang pertama, apabila ditukar dengan surat-surat berharga, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan. Nah, nanti dicatatnya dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Kemudian ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau sering disebut dengan tukar tambah, di mana aktiva lama yang digunakan sebagai pembayaran harga aktiva baru. Ada dua jenis pertukaran, yaitu pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis ya. Jadi di perolehan aktiva tetap dalam poin menukar dengan aktiva tetap yang lain, ini ada dua versi ya. Apabila aktiva tetap tersebut ditukar dengan aktiva tetap yang sejenis dan ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis. Dalam masa penggunaan aktiva tetap tentunya ada faktor-faktor yang berpengaruh ya. Terdapat pengeluaran-pengeluaran yang harus terjadi selama masa penggunaan aktiva tersebut. Agar apa? Agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, beban-beban tersebut pertama yaitu reparasi dan pemeliharaan. Beban dalam kelompok ini dapat dipilah menjadi beban yang jumlahnya kecil dan beban yang jumlahnya besar. Beban yang jumlahnya kecil dimasukkan sebagai bagian dari beban operasi tahun berjalan, sedangkan beban yang jumlahnya besar dikapitalisasi ke dalam aset sehingga menambah harga perolehan aktiva tersebut. Kemudian yang kedua, penggantian. Ada kemungkinan suatu bagian dari aktiva tetap itu harus diganti karena rusak. Jika beban penggantian tersebut berjumlah kecil atau nilainya kecil, maka akan langsung dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Sedangkan jika nominalnya itu besar, maka akan dikapitalisasi ke aktiva tetap bersangkutan ya. Sama halnya dengan yang tadi di reparasi atau pemeliharaan. Yang ketiga, penambahan. Penambahan di sini adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset seperti penambahan ruang dalam bangunan, penambahan kapasitas mesin, dan sebagainya. Nah, setiap pengeluaran penambahan ini dikapitalisasi ke aktiva tetap yang bersangkutan juga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penggolongan aktiva tetap. Mudah-mudahan penjelasan ini tadi bisa dipahami oleh kalian. Namun jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan langsung saja WA ke nomor ibu ataupun bisa tuliskan di kolom komentar pada YouTube channel ibu, atau bisa juga kalian tuliskan di kolom komentar pada forum atau pada Google Classroom. Mungkin itu saja penjelasan pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi beban penyusutan atau nanti terkait dengan metode perhitungan penyusutan. Ya, itu saja dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.